Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 8 kelas 7, yaitu, materi berempati itu mudah menghormati itu indah. 1. Mari berempati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu, sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 8. Sikap empati ini akan timbul apabila 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, 2. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain, dan 3. Menjadi orang lain yang merasakan. Terkait sikap empati ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رواه البخاري. Artinya, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas, secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara 1. Peka terhadap perasaan orang lain. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia. 3. Berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan 4. Membahagiakan orang lain. 2. Mari menghormati orang tua. Jasa mereka besar, sehingga tidak akan mampu menghitungnya, antara lain 1. Ibu mengandung dengan penuh susah payah, dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. 2. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. 3. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. 4. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. 5. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. 6. Ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya, sebagaimana firman-Nya. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Artinya, dan, ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Imam Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr sebagai berikut. عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبيعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما رواه البيهقي. Artinya, dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah,
dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadits riwayat Baihaqi. Hadis di atas menegaskan kepada kita agar tidak sekali-kali mengecewakan kedua orang tua kita. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara berikut ini. 1. Ketika orang tua masih hidup, yaitu, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya, apabila nasihat itu baik, membahagiakan keduanya. 2. Ketika orang tua sudah meninggal, yaitu, jika keduanya Muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Selanjutnya, melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Menjaga nama baik mereka. 3. Mari menghormati guru. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Cara berbakti kepada guru, antara lain dengan bersikap. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. 3. Rendah hati, sopan, dan menghargai. 4. Melaksanakan nasihatnya. 5. Melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa klik like dan subscribe.